Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di Liga Premier Inggris antara Manchester United versus Tottenham Hotspur yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor 2-0. Dengan kemenangan ini berarti Manchester United berada di peringkat nomor 5, sedangkan Tottenham Hotspur berada di peringkat nomor 3 di klasmen sementara Liga Premier Inggris. Kalau bagi saya teman-teman, hasil akhir ini bukan merupakan sebuah kejutan. Saya sudah feeling bahwa MU akan bisa menang lawan Tottenham Hotspur karena kalau yang saya cermati permainan dari Tottenham Hotspur di pertandingan-pertandingan away mereka, apalagi kalau lawan tim papan atas atau juga tim yang lebih kuat atau mungkin setara kekuatannya dengan mereka, maka tim ini akan memilih untuk bermain bertahan dan hanya mengandalkan counter attack. Dan mungkin tampaknya itu yang sudah bisa dibaca oleh para pelatih dari tim lawan. Sehingga Manchester United di pertandingan ini dari menit 0 sudah langsung tancap gas dan coba untuk mencetak gol secara cepat. Meskipun Manchester United gagal mencetak gol di babak pertama, tapi di menit-menit awal di babak kedua ternyata mereka bisa membuka deadlock. Mulai dari Fred, kemudian ada gol kedua dari Bruno Fernandes. Sebelum saya menjelaskan proses gol, saya ingin dulu menjelaskan kepada teman-teman bahwa ada fakta yang menarik dari kemenangan Manchester United atas Tottenham Hotspur, teman-teman. Yakni pemain dari MU yang mencetak total 4 gol ke gawang dari Tottenham Hotspur musim lalu ketika MU menang di kandang Tottenham Hotspur dengan 0-3 dan pada saat MU menang di kandang sendiri dengan skor 3-2 yakni Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sama sekali di pertandingan ini. Bahkan sebelum pertandingan ini Antonio Conte juga mengatakan bahwa musim lalu ketika bermain di Old Trafford Tottenham Hotspur itu kalah lawan Cristiano Ronaldo bukan lawan Manchester United. Karena Cristiano Ronaldo mampu mencetak 3 gol, yakni hat-trick. Dan ternyata itu kesalahan besar dia. Akhirnya di-counter oleh Erik ten Hag kan. Dan Erik ten Hag membuktikan bahwa Manchester United is not only about Cristiano Ronaldo. Manchester United bukan hanya tentang Cristiano Ronaldo. Tapi Manchester United punya tim yang solid. Yang jika para pemainnya bisa bermain sesuai dengan arahan dari pelatihnya, maka tidak akan ada tim yang bisa menghentikan kemenangan atau mencegah kemenangan dari Manchester United. Dan itu terlihat di pertandingan dini hari tadi, teman-teman. Karena MU dari menit awal bermain kencang, attacking, pressing, positional play-nya juga bagus, sehingga mereka menciptakan banyak sekali peluang yang berbahaya secara keseluruhan dalam tempo 90 menit. Jadi secara keseluruhan, ini adalah pertandingan pertama yang saya melihat para pemain Manchester United bisa menciptakan banyak peluang emas. Jadi jangan salah paham, bukan total percobaan ke gawang dari Tottenham Hotspur, tapi jumlah peluang emas yang sangat banyak bisa diciptakan oleh para pemain MU. Sayangnya, ada beberapa peluang yang gagal dikonversikan oleh para pemain MU, terutama oleh Marcus Rashford. Jadi Rashford ini finishingnya harus bisa lebih baik lagi, teman-teman. Karena jika kalian menonton pertandingan dini hari tadi, maka kalian bisa melihat bahwa seharusnya Rashford minimal mencetak brace 2 gol. Karena peluang-peluang yang dia dapat itu semuanya dari dalam kotak penalti pertahanan Tottenham Hotspur. Memang Lloris permainannya bagus, tapi juga finishing dari Rashford ini harus lebih baik lagi. Jadi ketika perlu menempatkan bola itu ke tiang dekat, justru dia menempatkan bola ke tiang jauh yang dengan mudah bisa dibaca oleh Hugo Lloris. Sehingga Hugo Lloris mampu melakukan 3 penyelamatan yang gemilang. Dan juga fakta menarik lainnya bahwa Cristiano Ronaldo walk out dari pertandingan ini, teman-teman. Walk out artinya dia tidak menunggu sampai pertandingan selesai. Kalau nggak salah itu mendekati menit ke-90 atau sudah masuk menit ke-90 dia meninggalkan bangku cadangan. Dan menurut saya itu bukan contoh yang baik. Karena kan kemenangan dari Manchester United ini seharusnya kan juga dia ikut merayakan dong dengan pemain-pemain lainnya. Kenapa dia harus meninggalkan dulu bench lebih dulu? Ya tentu kita harapkan Cristiano Ronaldo nanti bisa baikan lagi ya dengan Erik ten Hag. Dan juga fakta menarik lainnya, ini banyak fakta nih dari kemenangan Manchester United. Bahwa jika Erik ten Hag tidak memainkan Ronaldo dari awal, maka MU bisa meraih kemenangan. Seperti contohnya ketika dia memainkan Ronaldo mulai dari awal sebagai starter lawan Brentford kalah telak. Kemudian ketika dia memainkan Cristiano Ronaldo dari awal lawan Newcastle justru Manchester United tidak bisa meraih kemenangan terlepas
dari keputusan kontroversial wasit yang menganulir gol dari Cristiano Ronaldo. Tapi karena Cristiano Ronaldo gagal berkontribusi di pertandingan lawan Newcastle United, maka sah dan wajar Erik ten Hag tidak memainkannya sebagai starter di pertandingan dini hari tadi. Sah saja, walaupun juga akhirnya Marcus Rashford gagal mencetak gol, bahkan miss chances. Tapi bukan soal mencetak gol saja yang diinginkan oleh Erik ten Hag dari striker yang dia mainkan dari awal, tapi juga pressing yang intens. Sepertinya dia lebih percaya kepada Rashford daripada Cristiano Ronaldo, dan itu adalah hak dari pelatih. Karena pelatih adalah bos yang menentukan segalanya, baik taktik, pemilihan pemain, dan juga pemain mana yang perlu masuk dari bangku cadangan. Jadi seharusnya Cristiano Ronaldo itu lebih respect ke Erik ten Hag, kepada rekan-rekan yang lain yang telah berjuang, dan juga kepada para fans. Karena kan MU meraih kemenangan. Kenapa tidak dia menunggu dan merayakannya bersama rekan-rekan yang lain? Saya tidak mengatakan bahwa Ronaldo sudah habis. No, Ronaldo is still good. Bahkan dia mencetak gol kan. Kemenangan itu lawan Everton, gol ke-700-nya di level klub. He's still good, tapi dia juga harus paham bahwa pelatih yang menentukan segalanya. Ya mungkin sekarang sudah saatnya lah ya Cristiano Ronaldo pindah ke klub lain. Bukan berarti Cristiano Ronaldo tidak layak membela Manchester United, tapi tampaknya sudah gak cocok lagi berada di Manchester United. Ya kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa, karena Erik ten Hag mengatakan kan bahwa dia akan mengurusnya besok. Ya artinya nanti kalau sudah besok di Eropa ya. So coming into this match, kita tahu bahwa Manchester United perlu meraih kemenangan karena di pertandingan sebelumnya bermain imbang lawan Newcastle, yang sebetulnya saya melihat lawan Newcastle itu MU tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa di pertandingan dini hari tadi banyak peluang yang berbahaya dihasilkan oleh para pemain MU. Tidak seperti di pertandingan lawan Newcastle. Dan juga mereka menyulitkan para pemain Tottenham untuk menciptakan peluang. Kalau dari catatan saya hanya 2 peluang dari Tottenham Hotspur yang berbahaya. Ketika saya mengatakan peluang, itu artinya peluang yang berbahaya, yaitu dari Harry Kane. Itu juga bisa dengan baik diantisipasi oleh David De Gea. Ada 2 atau 3 peluang lainnya tapi melenceng. Namun dalam proses melakukan counter pun, para pemain Tottenham Hotspur itu bisa dicegah atau dihadang dari lini tengah. Karena ada 2 gelandang bertahan yang sebetulnya kerjasamanya mulai membaik. Lawan Newcastle juga sebetulnya Fred mainnya gak buruk. Ya kalau dia memang miss chances ya jangan juga dong dia langsung dikritik. Karena kan tugas dia bukan untuk mencetak gol, tugas dia untuk membangun transisi positif yang cepat, untuk memproteksi lini pertahanan bersama juga dengan Casemiro. Dan bagus, 2 Brazil ini bermain dari awal. Bahkan ada pemain Brazil lainnya kan, Anthony yang bermain bagus sekali. Jadi sejauh ini teman-teman, kalau saya melihat pembelian pemain juga yang dilakukan oleh Erik ten Hag nih tergolong sukses. Eriksen, Malaysia, Anthony, walaupun Malaysia masih up and down ya performance-nya, but still he's a good player. Kita bisa melihat kontribusinya luar biasa setiap kali dia bermain. Ya kadang-kadang kalau pemain performanya menurun ya wajar saja lah, tapi kan musim kan masih panjang. So from the style of play, MU keluar dari awal itu menekan, dan tampaknya Erik ten Hag ingin 4 pemain yang bermain di depan, 1 striker, 1 gelandang serang, dan juga 2 penyerang sayap itu harus memberikan pressing ke pertahanan dari tim lawan, yakni Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur hanya melakukan 1 perubahan di line up, yaitu karena Kulusevski cedera, Richarlison juga cedera, maka yang dimainkan adalah Bissouma dan formasinya adalah 3-5-2 yang justru ketika bertahan menjadi 5-3-2. Jadi betul-betul defensif Tottenham Hotspur. Ini 11-12 lah ya dengan permainan Newcastle, tapi bedanya Tottenham membangun counter attack pun gagal, berkali-kali sulit. Memang ada 2-3 kali mereka bangun itu dari sektor yang ditempati Luke Shaw. Jadi Luke Shaw ini kadang-kadang kalau sudah keluar terlambat kembali ke lini pertahanan ya. Tapi duet center back dari Manchester United, Varane saya catat. Ini saya catat beneran nih. Ada sekitar 6 ya. 6 duel di udara yang dia lakukan. 6-6-nya dia menangkan teman-teman. Martinez ada melakukan 5 duel di darat. Dia kan jarang ya melakukan duel di udara. Dari 5 duel yang dia lakukan di darat untuk tackling, intercept, atau juga menghalau, dia mampu menang 4 kali. Jadi memang kita lihat duet center back ini ya sekarang sudah menjadi pilihan ideal lah bagi Erik ten Hag. Fullback yang tadi saya bilang, Luke Shaw kadang-kadang terlambat kembali. Sancho not bad. Bruno ya mencetak gol kemudian begitu emosional di pertandingan ini, dan Bruno serta Fred kan dikritik setelah pertandingan lawan Newcastle. Padahal kalau saya melihatnya sih mereka masih memberikan kontribusi, mereka masih bekerja keras, tapi perannya Bruno kan sekarang sudah berbeda. Dia nggak harus juga mencetak gol, dia harus lebih banyak membagi bola. Dan Anthony kita tahu luar biasa. Jadi itu yang tadi saya katakan, from the style of the play ya MU keluar menekan. Bahkan tuh seharusnya MU sudah bisa mencetak minimal 2 gol lah di babak pertama. Dan saya melihat para pemain MU nggak harus menunggu masuk ke kotak penalti.
untuk create chance, tapi juga dari luar kotak penalti. Ini yang hebat dari Erik ten Hag. Tentu dia paham dengan Tottenham Hotspur akan bermain defensif, dia meminta para pemainnya untuk shooting terus dari luar. Anthony shooting dari luar 2 kali kan, satu tuh kena tiang gawang samping. Fred shooting dari luar di save. Bruno dari luar melenceng sih, tapi tipis juga. Kemudian free kick dia juga bisa di save. Casemiro juga dari luar. Jadi memang para pemain MU ini paham tentunya dari arahan Erik ten Hag bahwa shoot on side, karena para pemain Tottenham ini bermain cukup ke dalam. Jadi kalau saya melihat taktik dari Erik ten Hag ini high pressing and attacking, tapi taktik dari Tottenham Hotspur itu adalah low block, artinya melakukan blocking di tengah dan juga di belakang kemudian counter. Dan ternyata taktik dari Erik ten Hag lebih berhasil karena para pemain MU terus bermain progressive passing, terus menciptakan peluang demi peluang. Bahkan saya melihat Sancho pun permainannya jauh lebih baik daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Fred bagus, kita melihat kombinasi permainan dengan Casemiro rapi sekali, dan akhirnya setelah gagal mencetak gol di babak pertama, di menit-menit awal babak kedua MU bisa mencetak gol. Ya memang ini deflected goal ya dari Fred, tapi kan kita lihat inisiatif dia mengambil shooting juga sudah bagus. Terkena Ben Davies dan akhirnya bola berubah arah dan menjebol gawang dari Lloris. Dan juga gol kedua dari MU ada juga kontribusi secara tidak langsung dari Fred, karena dia sebetulnya coba shooting tapi terkena Eric Dier, bola pantul ke Bruno, Bruno shooting, jebol itu gawang dari Lloris, dan MU bisa menang dengan skor 2-0. What a win! Memang saya bukan fan dari MU, ya kalian tahulah saya fan dari Arsenal. Tapi saya nonton pertandingan MU tadi pagi, ini jujur saya mengatakan teman-teman, ini mulai mirip loh permainan MU ketika di era Sir Alex Ferguson. Mereka bermain cepat ke depan, mereka cepat kembali retreat ke belakang, dan itu yang menyulitkan para pemain Tottenham Hotspur untuk berkembang. Nah saya kira Son nggak main nih. Ternyata main juga Son, tapi nggak ada peluang juga kan dari Son, padahal dia juga pemain yang berbahaya. So it is a good win. Ya kita tunggu apakah nanti momentum ini bisa dibawa ke pertandingan selanjutnya. Karena pertandingan selanjutnya bagi Manchester United adalah pertandingan yang berat dan juga besar, yaitu lawan Chelsea di kandang Chelsea yang bermain imbang lawan Brentford. Dan Tottenham Hotspur pertandingan selanjutnya lawan Newcastle United. Tapi Tottenham Hotspur bukan berarti adalah tim yang lemah, apalagi jelek. Tapi memang sayang ketika mereka bermain away, mereka memilih bertahan. Dan sepertinya itu sudah bisa dibaca oleh para pelatih dari tim lawan. Buktinya Arsenal juga membantai mereka, dan mereka tuh hoki lawan Chelsea bisa bermain imbang karena kelihatanlah wasit pada saat itu ngawur juga keputusannya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.